Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Sungguh keterlaluan, bikin malu, sungguh menjijikkan, tidak layak disebut sebagai Habib. Habib ini lebih layak disebut dengan pemuka agama yang suka selangkangan gitu. Pemuka agama selangkangan, sungguh memalukan, tidak mencontohkan hal yang baik. Habib ini tidak layak disebut seorang Habib. Sungguh menjijikkan. Jadi ada seorang Habib bernama Habib Nijar ketangkap basah sedang berduaan di kamar istri orang jam 3 pagi. Coba bayangkan, ada seorang Habib berduaan di kamar istri orang, coba jam 3 pagi, bayangkan, ketangkap basah. Coba kalau kita berpikir secara rasional, ngapain coba? Ngapain seorang Habib Nijar ini di rumah seseorang yang suaminya gak ada di rumah, kebetulan gak ada di rumah, karena suaminya ini seorang pelayar ya. Jadi wanita yang diduga, yang ditemani oleh Habib Nijar ini, temannya di kamar itu adalah bernama Mbak Mega. Kejadian ini sangat viral banget ya. Berdasarkan kronologi dari Kilat.com, ternyata Habib Nijar ini sudah sering main ke rumahnya Mbak Mega ini. Padahal suaminya lagi kerja di pelayaran, nggak di rumah. Apakah itu etis seorang pemuka agama coba? Seorang pemuka agama ketangkap basah di kamar seseorang, di kamar wanita jam 3 pagi. Apakah itu wajar? Come on. Coba kita berpikir secara rasional. Apakah ini layak disebut sebagai Habib? Apakah ini layak disebut sebagai pemuka agama? Menurut saya pribadi nggak layak disebut sebagai pemuka agama. Sungguh menjijikkan, memalukan, tidak ada memberikan contoh kepada umatnya yang baik-baik gitu. Harusnya kan pemuka agama itu kan, kalau kita seorang pemuka agama, kita mengklaim bahwa diri kita itu suci, gitu kan, dalam kurung gitu kan. Seorang pemuka agama nih, dia berani mengatakan bahwa dirinya itu seorang pemuka agama, berarti dia sudah siap menanggung resikonya sebagai pemuka agama. Salah satu contoh misalnya, menahan nafsunya, nafsu pribadinya. Jadi kalau ada seorang pemuka agama tidak bisa menahan nafsunya, jangan mengklaim bahwa dirinya seorang pemuka agama. Jangan mengklaim dirinya seorang yang suci. Pemuka agama itu kan orang-orang yang suci ya. Orang-orang yang beda level dengan manusia biasa. Sudah di level tertentu gitu dalam beragama. Jadi kalau sama aja dengan umatnya gitu, sama aja dengan manusia biasa, ngapain kita jadi pemuka agama? Sok suci gitu. Biar apa ya? Biar kita dapat duit banyak gitu. Jadi sebelum digrebek Habib Nijar ini ternyata sudah mencurigakan gitu. Kejadian ini bertepatan di Magelang ya, berdasarkan data dari Kilat.com ya. Kejadian itu di Magelang. Orang-orang sekitar rumah itu sudah curiga, ini ngapain sih Habib ini nongol gitu, ngapain sih ke rumah orang malam-malam jam 3 pagi, sehingga orang-orang menggerebek gitu. Dan menurut saya pribadi, ini sebagai tamparan ya, baik buat pemuka agama ya. Enggak semua pemuka agama seperti itu, tapi menurut saya pribadi, kalau pemuka agama itu tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan sakne gitu, tidak bisa mengerem dirinya dengan hal-hal yang berbau selangkangan, ya enggak usah jadi pemuka agama, malu-maluin aja, mencoreng nama agama itu sendiri. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pemuka agama di Konoha itu, seorang Habib seperti ini, bisa dipuja-puja gitu, disembah-sembah? Kenapa? Setelah saya memahami ya, ternyata kita itu, khususnya warga Konoha itu, sangat tekstual dalam beragama. Apa itu artinya tekstual dalam beragama? Jadi kita melihat agama itu hanya sebatas simbol doang. Kita tidak mengerti esensi daripada agama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa diri saya itu paling tahu tentang agama, bukan ya. Jadi esensi daripada agama itu adalah tidak menggauli istri orang. Itu esensi daripada agama itu. Ya kalau nggak nahan
dengan kesaknian-saknian. Jangan bawa diri menggunakan label-label pemuka agama dong. Jangan mencap diri kita itu orang suci. Pemuka agama itu kan orang suci yang bisa menahan dirinya dari dosa. Tapi ini kan seorang pemuka agama, bikin malu aja kan. Jadi makanya saya katakan kita dalam beragama itu terlalu tekstual. Artinya kita terlalu mendewakan teks. Kita tidak melihat esensi. Contoh misalnya, ada seorang Habib Nijar ini misalnya. Walaupun dia misalnya melakukan seperti itu, pasti banyak juga yang menyembah-nyembah kan. Mengagung-agungkan. Tidak melihat attitude-nya, tidak melihat perilakunya. Sebenarnya kan yang paling utama itu dilihat itu adalah attitude-nya, perilakunya, bukan siapa dia. Bukan cucu siapa dia. Bukan keturunan siapa dia, tapi attitude-nya. Tapi kita beragama itu sangat tekstual ya. Saya juga bingung ya, kenapa kita beragama itu sangat tekstual? Apa penyebabnya? Kalau saya boleh memberikan pendapat ya, ini hanya opini saya pribadi ya, boleh dibantah, boleh enggak. Mungkin saja waktu kita kecil itu terlalu dijejeli pernyataan yang tekstual. Contoh misalnya, waktu kita kecil itu terlalu disusupi atau dijejelin dengan cerita-cerita yang bikin pikiran kita itu makin tumpul. Contoh misalnya ada kisah-kisah yang tidak masuk akal dalam agama tertentu di Konoha misalnya. Terus ini dikisahkan waktu kecil, dikisahkan kebiasaan, dikisahkan ke kita gitu dari kecil. Maka kita berpikir bahwa agama itu sesuatu yang sangat sakral gitu, yang sangat suci. Bahkan keturunan-keturunan daripada yang ngaku Habib atau Nabi itu kita sakralkan juga. Jadi beragama itu seakan-akan kita mensakralkan dan mensucikan apapun yang berbau agama itu. Sehingga ini juga berpengaruh pada kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya pengaruh banget dong. Kalau misalnya ada orang nih jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi dia mengklaim dirinya bagian daripada agama tertentu, maka ini akan susah diberantas, susah diproses. Apalagi pemuka agama. Kalau ada seorang pemuka agama itu melakukan kesalahan misalnya, dia mengklaim bahwa dia bagian daripada agama tertentu, agama mayoritas di Konoha misalnya, pasti banyak orang yang melindungi itu. Oknum ya. Saya bilang oknum tapi banyak sih. Inilah penyebab dari semenjak kecil kita beragama itu sangat tekstual. Sangat tekstual. Alasan selanjutnya misalnya karena kita dalam beragama itu sangat berlebihan ya. Kebablasan lebih tepatnya. Jadi beragama itu nggak boleh berlebihan. Karena gini, berulang kali saya mengatakan di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa agama itu sekedar warisan. Gini, kalau misalnya kita lahir di Korea Utara, bisa aja kita tidak beragama. Kalau lahirnya di Australia, bisa aja kita Kristen. Kalau kita lahirnya di Thailand misalnya, bisa aja kita jadi Buddha. Kalau kita lahirnya di Vietnam, bisa aja jadi Konghucu dan lain sebagainya. Jadi agama itu masalah warisan. Tapi kita berpikir bahwa agama itu sesuatu yang harus disembah. Makanya banyak warga Konoha itu yang beragama tapi tidak bertuhan, menyembah agama itu sendiri. Selain itu, pemuka agama banyak di Konoha, pemuka agama itu yang munafik, mengaku dirinya bagian daripada agama, menggunakan atribut agama, tapi kelakuannya macam setan. Kayak gini, Habib diduga berduaan dengan istri seseorang di kamar. Coba bayangkan di kamar. Apakah karena dia Habib sehingga dia dibolehkan ke situ? Apakah karena dia Habib nggak mau ditegur gitu, nggak ada orang yang menegur, diam aja? Jadi ini sesuatu menurut saya itu yang harus kita kritisi gitu. Selain itu, kita juga beragama itu selalu mengandalkan yang namanya simbol-simbol gitu, memuja yang namanya simbol-simbol. Padahal kan simbol itu kalau boleh dibilang itu berubah-ubah loh setiap saat. Simbol keagamaan itu kan berubah-ubah. Ada perubahannya sebenarnya sesuai dengan zaman gitu, sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita itu terlalu simbolis dalam beragama, terlalu simbolik. Apa sih esensi daripada agama itu? Esensi daripada agama itu kan
kebaikan, kejujuran, bisa menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu. Jadi kalau ada seorang pemuka agama nggak bisa menahan ini semua, berhenti mengatakan diri kita itu adalah seorang pemuka agama. Karena pemuka agama ini sangat vital ya, terutama membangun kemajuan satu bangsa. Vital perannya. Karena pemuka agama ini, kalau misalnya dia ngomong A kepada umatnya juga akan melakukan A. Kalau melakukan B, umat juga akan B. Karena ini semacam doktrin, dogma. Pemuka agama berpikir bahwa umatnya itu bisa didoktrinisasi sehingga umatnya juga bisa nurut gitu. Apa yang dikatakan oleh pemuka agama itu, kita berpikir bahwa itu adalah turun dari Tuhan. Jadi ini sangat fatal ya. Apa yang dikatakan oleh pemuka agama itu bukan turun dari langit. Harus kita kritisi apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Jadi kita melihat pemuka agama itu bukan dari simbolik, tapi dari esensi. Apakah dia melakukan kebaikan-kebaikan, apakah dia punya kontribusi terhadap negara, apakah dia mempunyai kesabaran, apakah dia tidak mudah emosian, apakah dia dikit-dikit demo gitu, apakah dia dikit-dikit kafir gitu. Jadi kita melihat seseorang itu, terutama pemuka agama itu, dari akhlaknya, perilakunya, apakah dia mengujarkan kebencian-kebencian, apakah dia mengajarkan kebencian-kebencian. Itu poinnya. Selain itu, saya juga sangat sering melihat orang di Konoha itu beragama tapi tidak bertuhan. Apa sih artinya beragama tapi tidak bertuhan? Jadi kita itu beragama itu tapi tidak bertuhan, artinya kita menyembah agama. Bahkan agama kan tidak diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak punya agama. Tuhan tidak beragama. Kita menyembah simbol-simbol daripada agama itu. Kalau misalnya ada orang yang mengkritik kita seperti harimau yang kelaparan, kita seperti anjing yang siap menerkam, itu bukan beragama namanya. Jadi beragama itu harus benar-benar fokus gitu, fokus pada perilaku, bukan fokus pada ritual-ritual. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, warga Konoha itu dalam beragama itu fokus pada ritual-ritual gitu, ritual-ritual yang difokuskan. Kita tuh berdebat itu hanya di sebatas simbol-simbol gitu, sebatas ritual-ritual, hafalan-hafalan, bukan pada esensi daripada agama itu sendiri. Esensi daripada agama itu sendiri, kesabaran, kebaikan. Beragama tapi tidak bertuhan, artinya tidak takut Tuhan. Kalau kita beragama, kalau benar-benar kita beragama di Konoha itu, pasti tidak ada yang namanya maling, tidak ada yang namanya pemuka agama seperti ini masuk ke rumah orang lain, berduaan dengan istri orang lain di kamar jam 3 pagi. Coba bayangkan, jam 3 pagi ngapain coba? Apakah mereka weak? Silakan diputuskan. Saya tidak akan memutuskannya. Kita sama dewasa kan. Silakan diputuskan. Oke? Sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.